Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 2106-121 akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek. Di mana yang pertama itu akan menjelaskan mengenai proyek inisiasi dan proyek manajemen. Nah, yang pertama di sini ada Unified Process, yang dimana Unified Process ini yaitu suatu proses pengembangan sistem yang dijelaskan melalui tahapan-tahapan dan workflow. Nah, Unified Process ini menggunakan metodologi yang secara khusus menekan bagaimana menggunakan perangkat metodologi yang dimiliki oleh UML. Dan jika UML memiliki struktur untuk menjelaskan hubungan struktural dan behavior dari sebuah sistem informasi. Kemudian ada iterative development, ada tabelnya di mana ada dalam tabelnya inception, elaboration, construction, dan transisi. Dan workflow-nya yaitu ada business modeling, requirement, analysis, design, implementasi, dan deployment, test deployment. Nah, kemudian ada fase atau UPN yang ada di dalam tabel ini. Yang pertama ada inception, yaitu tahapan perencanaan bisnis case dibuat dalam tahapan ini. Kemudian ada elaborasi, yaitu tahapan di mana dilakukan analisa dan perancangan sistem mendalam. Nah, yaitu melakukan pembelajaran mengenai bagaimana sistem yang akan dibuat. Kemudian ada konstruksi. Nah, pada tahapan ini berfokus pada pemrograman dan pekerjaan teknis untuk membuat sistem, yaitu implementasi dari workflow ya. Kemudian ada transisi, itu pemasangan dari sistem yang sudah jadi, berarti deliverables-nya adalah sistem yang sudah jadi, termasuk dokumentasi pendukung, termasuk dalam manual plan and upgrading plan. Nah, kemudian ada workflow yang ada tadi pada tabel. Yang pertama ada business modeling, yaitu menemukan permasalahan dan dapat mengidentifikasi proyek yang mungkin dikerjakan dalam organisasi. Kemudian ada requirement atau kebutuhan untuk melakukan elisitasi baik secara fungsional maupun non-fungsional. Kemudian analisis, yaitu pekerjaan yang meliputi analisis dari problem atau business domain. Kemudian ada desain, yaitu pekerjaan mentransformasikan analisis model ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk implementasi sistem, seperti desain model. Kemudian ada implementasi, yaitu untuk pembangunan sistem. Sebagai contohnya itu adalah pemrograman. Kemudian ada tes atau pengujian. Yang ketujuh ada deployment. Kemudian ada project management, konfigurasi, dan yang terakhir ada environment ya. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan di dalam ERP membantu analisis dalam mengembangkan sistem informasi secara iteratif dan incremental. Nah, di sini ada project inisiasi, yaitu project sendiri sehimpunan aktivitas dari mulai dari titik akhir yang digunakan untuk membuat suatu sistem yang akan memberikan nilai tambah. Kemudian ide dasar dari pembuatan sebuah proyek adalah jika seorang dapat melihat atau menemukan kesempatan untuk membuat business value atau nilai tambah dengan menerapkan paradigma teknologi informasi yang baru. Yang pertama, studi kelayakan. Kemudian project sponsor. Yang ketiga ada approval committee. Nah, kemudian ada di sini dari project initiation juga secara umum akan dapat diidentifikasi ketika seorang melihat business need untuk membangun suatu sistem ya. Identifikasi project, nah, yaitu kebutuhan bisnis yang mendorong adanya permintaan penggunaan secara maupun teknologi yang baru atau business requirement ya. Kemudian ada identifikasi project yang pertama ada yang bersifat tangible value, yaitu nilai yang bisa dikuantifikasikan dan dapat diukur dengan alat ukur numerik. Misalnya penurunan menggunakan kertas sebesar 2% karena tidak perlu mencetak memo. Kemudian ada yang sifatnya
intangible value, yaitu nilai yang tidak bisa dikuantifikasi tetapi secara intuitif bisa dirasakan manfaatnya. Nah, ini ada sistem request, yaitu dokumen yang menjelaskan alasan pembuatan sistem dan nilai diharapkan dapat disediakan oleh sistem. Nah, sistem tersebut paling tidak memiliki 5 elemen, yaitu project sponsor, business need, business requirement, business value, dan special issues atau constraint. Kemudian ada feasibility analysis. Nah, feasibility analysis ini harus dilaksanakan dan akan memberikan petunjuk apakah harus diteruskan atau tidak, kemudian resiko yang harus dihadapi jika proyek disetujui. Kemudian feasibility analysis secara umum terdiri dari tiga teknik, yaitu technical feasibility, yaitu dapat secara teknik membuatnya. Yang pertama adalah familiar dengan aplikasinya, familiar dengan teknologinya, ukuran proyeknya semakin besar semakin berisiko. Kemudian compatibility-nya, semakin sulit mengintegrasikan sistem dengan teknologi yang sudah ada, maka risiko akan lebih besar. Ya. Kemudian ada economic feasibility. Yang pertama adalah development cost, annual operation, annual benefit, intangible cost and benefit. Economic feasibility-nya harus dibuat apakah ekonomis, yang ada beberapa faktor dalamnya seperti yang sudah saya katakan. Kemudian organizational feasibility, yaitu kelayakan organisasional. Kalau sudah dibuat, akankah secara organisasional bisa dipakai? Yang pertama adalah project champion, senior management, user, or stakeholders. Cocokkan project dengan bisnis. Kemudian adapun ini ada urutan-urutan dari economic feasibility. Yang pertama identifikasi biaya dan manfaat, kemudian memasukkan nilai ke dalam biaya dan manfaat, menentukan cash flow, menentukan NPV atau net present value, tentukan ROI atau return on investment, menghitung BEP atau break even point, menggambarkan BEP. Kemudian adapun biaya yang harus diperhitungkan dalam melakukan cost and benefit analysis ini, itu ada development cost, operation cost, tangible benefit, intangible benefitnya harus kita perhitungkan ya. Kemudian ada kelayakan organisasi, yang pertama ada champion organization management, system user ya. Ada project dapat diklasifikasikan, menentukan klasifikasi project ditentukan dengan melihat ada beberapa faktor. Yang pertama ada size ya, ukuran dari projectnya. Kemudian ada cost, seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian purpose, apakah tujuan project tersebut, apakah untuk meningkatkan infrastruktur teknik, untuk mendukung strategi bisnis, ataukah yang lainnya. Kemudian ada length, seberapa lama project akan selesai sebelum dapat digunakan untuk melakukan bisnis. Kemudian risk, itu berapakah kemungkinan project untuk berhasil dan sukses. Dan ada scope, nah seberapa banyak organisasi dipengaruhi oleh sistem yang dibuat. Kemudian return on investment, berapa banyak organisasi mengharapkan ROI dari biaya yang dikeluarkan. Ya, kemudian ini ada project management. Sebagai contohnya, kemudian ada bagaimana mengidentifikasikan ukuran project dengan pendekatan functional point. Pertama, melakukan estimasi ukuran sistem, estimasi effort yang diperlukan, kemudian estimasi waktu yang diperlukan. Daripada contoh gambar. Ini ada tools yang digunakannya dalam project. Ini berarti task, project work plan, Gantt chart, time boxing, dan yang lainnya ya. Dan ada tools berikut, itulah cukup karena banyak sekali tools yang bisa kita gunakan ya. Nah sekarang kita beralih ke materi requirement determination. Ini sebagai pengenalan ya,
Kemudian ini ada SDLC, yaitu proses pembuatan sistem memindahkan keadaan sistem yang sekarang ke sistem yang diharapkan. Kemudian output dari perencanaan, tahapan analisis, sistem proposal yang diserahkan kepada komite yang akan menilainya. Kemudian waktu terhadap proses yang dilakukan secara rinci yang bertujuan untuk para pengguna dan lain sebagainya. Kemudian ada jika studi sistem akan berada dalam desain bla bla bla. Kemudian ada dari tujuan requirement determination ini adalah untuk merubah versi high level explanation of the business requirement menjadi daftar yang lebih jelas dari requirement yang dapat digunakan sebagai input untuk analisis. Misalnya membuat fungsional model, struktural model, dan behavioral model. Ada pengertian dari requirement tersebut sendiri, yaitu pernyataan apa yang harus dilakukan oleh sistem atau karakteristik apa yang harus dimiliki. Yang pertama, dalam tahapan analisis requirement ditulis dari sudut pandang bisnis atau apa yang dilakukan oleh sistem, khususnya pada what, ya pokoknya pada user need, sehingga bisa disebut business requirement. Selanjutnya ada dalam tahapan desain, ya, kemudian akan menjadi bagaimana how, ya, sistem akan diimplementasikan. Teman pada saat desain dilihat dari sudut pandang buah sistem. Harus diperhatikan bahwa pembatas antara analisis dan perencanaan masing-masing ruang. Perencanaan remang-remang. Requirement adalah pernyataan yang apa yang harus dilakukan oleh sistem dan selalu ada kemungkinan untuk berubah, ya. Dalam pembagian requirement ada functional requirement dan non-functional requirement. Perbedaannya yaitu kalau functional requirement lebih ke apa yang harus dilakukan oleh sistem yang akan dibuat sehingga dapat menyediakan informasi yang diperlukan. Kalau non-functional requirement berhubungan dengan behavioral properties yang harus dimiliki oleh sistem seperti performa dan usability, ya. Contoh, ini ada gambar contoh functional requirement. Kemudian ini ada gambar contoh non-functional requirement. Nah, kemudian determining requirement, untuk menentukan requirement diperlukan pengembangan bisnisnya IT, ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih membuat requirement definisi? Requirement definisi ini haruslah dibuat mutakhir karena akan digunakan untuk referensi dan pemahaman sistem yang akan dibuat, ya. Jadi membuat requirement definisi ini sifatnya iteratif dan berkesinambungan, yang meliputi mengumpulkan informasi dengan teknik yang diperlukan seperti interview, dokumen analisis, dan lain-lain. Melakukan informasi yang menjadi business requirement untuk sistem yang akan dibuat, kemudian menambahkan requirement ke dalam requirement definition reporting yang akan digunakan untuk menentukan pekerjaan. Ya, ada beberapa teknik yang populernya, yaitu business process automation, business process improvement, business process engineering. Itu cara kerjanya membantu user untuk menjelaskan sistem dan proses yang sekarang. Dia membuat requirement. Ini yang harus diingatnya. Kemudian ini juga adalah salah satu yang harus dilakukan dalam membuat requirement definisi. Dan akhirnya sama-sama dengan seluruh tim untuk melakukan verifikasi perubahan kelengkapan menentukan prioritas dan requirement. Evolution of requirement harus secara hati-hati dikelola, karena jika tidak akan ada proliferasi requirement yang tak terkendali. Nah, ini ada teknik menganalisis kebutuhannya. 3 tahapan dasarnya, yaitu memahami sistem yang sekarang, mengidentifikasi peningkatan, membuat kumpulan requirement untuk sistem yang akan dibuatnya. Nah, ini ada beberapa metodologi yang merupakan peningkatan dan requirement sistem yang akan dibuat. Akan melakukan investigasi terhadap sistem yang sekarang berjalan secara sepintas saja. Pertama ada generasi baru RAD, kemudian Agile
or methodologies, process development, prototyping, throwaway prototyping, XP ya. Kemudian ada sudah, kemudian nah ini ada pilihan teknik akan menentukan bentuk perubahan yang akan terjadi dalam organisasi. Yang pertama adalah BPA, digunakan untuk menangani perubahan kecil yang berhubungan dengan otomasi proses. Kemudian BPI, nah untuk melakukan perbaikan proses untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja. BPR, bagaimana cara organisasi bekerja sehingga yang terjadi adalah transformasi organisasi ke bentuk yang lebih baik. Nah, kemudian ini kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Kemudian kemampuan ini diperlukan untuk mempelajari hasil dokumen gathering, business requirement, menjadi sistem yang baru. Nah, ini ada business process automation ya. BPA ini tetap menggunakan cara bagaimana organisasi bekerja, tetapi menggunakan teknologi komputasi untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, kemudian ada problem analysis dan root cause analysis. Ada dua BPA yang cukup ngetop. Nah, pertama adalah problem analysis, kemudian root cause analysis. Problem analisisnya cara langsung requirement analysis, bertanya kepada user dan manajer untuk melakukan identifying problem dengan sistem yang sekarang sudah ada dan menjelaskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam sistem. Kemudian root cause analysisnya itu bekerja berdasarkan asumsi yang bisa saja valid atau tidak valid. Umumnya harus membuat kesimpulan sebab melakukan pemikiran mengenai sebab akibat. Misalnya kesimpulan atau tindakan yang akan dilakukan adalah mengobati gejala bukan akar permasalahannya. Dan yang kedua ini ada business process improvement. BPI ini membuat perubahan moderat dari cara bagaimana organisasi beroperasi dengan melihat bagaimana organisasi beroperasi untuk memanfaatkan teknologi yang baru atau apa yang dilakukan oleh kompetitor. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas. Fokusnya meningkatkan bisnis proses sehingga mempelajari bisnis proses yang sangat diperlukan untuk perbaikan proses membuat sistem programan yang baru. Nah, ini ada dose analysis dari business process improvement ya, yang memerlukan pembelajaran secara detail proses dilakukan berjalan. Kemudian permasalahannya yaitu sistem proses tidak baik, proses integration atau parallelization. Kemudian ada activity based costing. Nah, ini adalah sama dengan analisis biaya dari setiap subaktivitas. Nah, kemudian ada informal benchmarking, yang artinya membandingkan bagaimana organisasi melakukan bisnis proses agar organisasi bekerja dengan baik, yang bertujuan untuk memperkenalkan ide bahwa karyawan dapat bekerja dengan baik dengan cara yang baru sebelum tidak pernah terbayangkan. Kemudian yang ketiga adalah business process re-engineering, yaitu atau BPR, berubah cara bagaimana organisasi beroperasi. Itu merubah cara bagaimana menjalankan bisnis dan membuat perubahan besar karena daya ide dan kekuatan yang baru. Adapun tekniknya dalam BPR ini adalah outcome analysis, berfokus pada pemahaman produk yang memberikan nilai lebih baik kepada customer. Dan teknologi analisis untuk menerapkan bagaimana analisis dan manajer untuk membuat list. Dan activity elimination, yaitu menghilangkan aktivitas yang kurang produktif dan menggantikan dengan aktivitas yang produktif. Bagaimana sih cara pemilihan teknik yang tepat? Nah, yang pertama, untuk melakukan pemilihannya diperlukan strength dan weakness dari yang pertama potensial business value, nilai tambah yang dihasilkan oleh teknik yang dipilih, kemudian project cost yang ditimbulkan dari teknik yang dipilih, kemudian rate of analysis, cakupan analisis yang apa yang meliputi pertama. Nah,
Kemudian proses yang menjangkau seluruh organisasi, proses berinteraksi dengan seluruh customer organisasi. Nah, kemudian yang keempat ini risiko kegagalan yang diakibatkan oleh rancangan yang tidak baik, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau perubahan radikal yang tidak dapat ditangani oleh organisasi sehingga risikonya menjadi semakin besar. Dalam pemilihan teknik yang tepat, kita harus memperhatikan motif pemilihan teknik daripada gambar ini. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan karakteristiknya. Dan juga ada beberapa model atau teknik yang bisa kita pilih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.